dengan saya Asna 78 pada hari ini tanggal 3 Juni 2022 ya, yaitu hari Jumat. Nah, hari ini saya mau nge-review nih film, dua jenis film yang kurang lebih temanya mirip-mirip, yaitu yang pertama Go Back Couple ya. Go Back Couple itu pasangan yang kembali ke masa lalu. Jadi rutinitas keluarga apa yang membosankan gitu, ingin berpisah terus kembali ke masa lalu dan akhirnya bersatu kembali gitu kan. Nah, yang satunya lagi itu Familiar Wife. Kurang lebih sama, tetap rutinitas, tapi bedanya nih dia 3 kali balik. Jadi balik pertama dia rubah, balik kedua dia rubah, balik ketiga dia rubah lagi gitu kan. Nah, jadi maksud saya itu kalau memang sudah jodohnya, ya dia nggak akan kemana. Tetap intinya sama, walaupun dia menolak, tetap dia sukanya ya dia tetap ininya sama dia gitu kan. Jadi kalau yang di kisah pertama, yang di Go Back Couple itu, yaitu kita nggak heran karena kan dia pasti balik lagi dan kisahnya tuh nggak berubah. Dia menghindar bagaimana, dia tetap bagaimana, tapi ininya sama. Nah, kalau yang di kedua itu dia merubah nasib. Dia benar-benar merubah nasib, jadi hasilnya berbeda, tetapi dia menyesali. Nah, di perubahan kedua, dia ingin kembali ke awal, nggak bisa, ya kan? Ternyata dia sudah nggak bisa karena dia sudah kesempatan 2 kali. Saya pikir sudah selesai gitu kan. Akhirnya dia bayar hukumannya lah, ibarat kata begitu kan. Dan ternyata bisa melalui istrinya yang merubah. Nah, itu yang perbedaan kedua film ini. Jadi menurut saya tapi intinya itu sebenarnya yang saya mau angkat di sini itu, yang bikin orang ingin berpisah itu juga bukan hanya faktor pelakor saja sebenarnya, tapi karena rutinitas sehari-hari, kita sibuk mencari uang, mengurus anak, tidak ada me time, banyak tanggung jawab. Sebenarnya itu jauh lebih berperan daripada pelakor. Pelakor itu hanya faktor tambahan. Di saat kita begitu, ketemulah pelakor. Jadi kayak hiburan, ya kan? Tapi sebenarnya inti yang saya nangkep itu kejenuhan dalam berumah tangga. Nah, karena itu yang saya ingin review di sini kan. Kalau yang sekarang kan maraknya pelakor, semua pelakor gitu kan, dikit-dikit pelakor, nyalain pelakor. Padahal sebenarnya jauh lebih penting tuh mempertahankan kualitas keluarga gitu kan. Dan kalau di film ini kan dia bisa diulang. Ya, jadi kita bisa tahu, oh kalau kayak gini nanti gini. Nah, kalau kenyataannya walaupun tahu, kadang mereka juga hajar, ya kan? Karena udah saking capeknya hidup ini gitu kan. Bosen, capek, kesel. Dia nggak mau mikir lagi, nggak mikir akibatnya, nggak mikir nanti ke depannya gimana gitu kan. Istri yang cantik, lemah lembut, periang, bisa berubah jadi seekor macan, galak gitu kan, lusuh gitu kan. Tapi inti yang di film ini sebenarnya semuanya salah dari si suami, karena dia selalu menuntut istrinya yang perfect gitu kan. Dia lupa bahwa suami itu mempunyai peran penting dalam keluarga. Nah, jadi akhirnya tuh si suami yang pada sadar sebenarnya dia yang salah gitu. Selama ini dia menyalahkan istrinya dan ingin berganti pasangan. Dan saya harap nih, khususnya ya para lelaki, lebih baik dia menonton film ini gitu loh. Walau gimana pun, walaupun kita berganti pasangan, kita menemukan pasangan yang baru, tetap kalau kita udah sukanya sama siapa itu beda ya. Bahagianya pun juga sementara, tetapi nyari yang nyaman itu susah sekali. Nyari yang cantik banyak, nyari yang ganteng ya banyak gitu kan, tapi kan yang nyaman itu susah dicari, ya kan.
Kalau dia sudah cantik dan nyaman, atau dia ganteng dan nyaman, ya lu mau cari apa lagi gitu kan. Nah, yang kalau saya lebih fokus di film kedua ya, karena dia dikasih 3 kali kesempatan nih. Kesempatan pertama kan dia begitu bahagianya karena kehidupannya berubah 360 derajat. Tetapi di dalam setiap kehidupan, kembali lagi saya ngomong itu kan pasti ada hal positif negatifnya, plus minusnya, enak nggak enaknya, walaupun itu yang sudah the bestnya gitu kan. Nah akhirnya kan dia ulang lagi yang kedua kali juga sama, dan yang ketiga kali akhirnya dia mau melawan, dia tidak mau kembali ke istrinya karena dia merasa dia tidak mau menyakiti istrinya. Nah karena istrinya yang tetap berjuang, dia kembali, tapi kan tetap dia menghindar. Singkat kata dia tetap, akhirnya dia mau mencoba dan dia jalanin rumah tangga itu, dan akhirnya kan berhasil gitu kan. Karena semuanya itu hanya butuh kerjasama antara suami dan istri, tidak ada yang lain sebenarnya. Kerjasama, komunikasi itu inti dari yang saya lihat. Nah kalau di bagian pelakor ya tentu ada ya di setiap film, karena ini bukan khususnya ke arah ke pelakor, dia nggak ke arah sana. Tapi karena ada orang ketiga juga lah, makanya dia juga jadi ingin kan, karena dia ketemu misalnya yang cinta pertama dia waktu sekolah gitu kan. Nah jadi kan dia juga kepingin membayangkan lagi gini. Jadi sebenarnya tuh intinya, kalau kita mau bekerja sama, kita mau komunikasi bagus, semua bisa diatasi. Dan yang saya bingung itu ya, kemana sih rasa cinta yang awal, kok bisa pudar begitu gitu kan. Kalau dulu saya mungkin nggak mengalami nggak ngerti, tapi karena sekarang saya sudah berkeluarga, sudah punya anak 3, dengan rutinitas begitu, saya paham banget. Itu jenuh, bosen itu ya, rasanya tuh kayak apalah, udah enak, bisa dibilang enak gitu ya, tapi kita harus jalanin gitu kan. Nah maksud saya itu, kalau orang segampang itu untuk berpisah, kayaknya saya enak lihat dikit-dikit sih, itu siapa, oh itu udah cerai, oh ini, oh dia udah married lagi, oh terus ini itu tuh, oh itu yang ke married 3 kali, kok enak banget gitu. Kalau kita memutuskan tuh bercerai tuh rasanya yang saya pikirkan itu ya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana orang tua saya gitu kan. Bukan hanya egonya kita aja sebenarnya berperan di sini, ada 2 keluarga ya kan. Jadi kok nggak mikirin. Jadi kalau kayak di film itu ya, ibu mertuanya ini yang sangat sayang sama dia, sangat berperan gitu kan. Jadi dia merasa bagaimana gitu kan, padahal pada saat kenyataannya dia nggak begitu. Nah kalau kita bisa kembali lagi mengulang, toh sudah dikasih yang baik, lebih baik bahkan versinya dia gitu, kok tetap dia sama? Kenapa? Ya karena toh ujung-ujungnya yang pertama itu pasti yang terbaik, itulah istri pertama. Nggak percaya buktiin aja, kalau memang yang pelakor itu ya, dia itu awal-awalnya pasti happy lah karena perubahan situasi, tapi lama-lama dia tetap lebih nyari istrinya. Cuman bedanya mungkin gak bisa balik lagi, karena belum tentu semua orang mau menerima kembali ya kan. Atau dia mau balik pun dia gengsi ya kan. Atau memang yang wanitanya juga ya kan ada kekurangan dan segala macam. Jadi tapi sebenarnya kalau yang didasari dengan kita nyamannya, itu pasti harusnya istri pertama. Itu saya sangat yakin. Kenapa? Karena sudah chemistry-nya tuh begitu kuat. Beda dengan yang baru, walaupun baru itu
tentu dia menjalin hubungan baru ya, tapi chemistry yang lama itu kan yang lebih membekas, lebih diingat. Nih bedanya, mau yakin apa? Mantan. Buktinya lu lebih ingat mantan loh. Mantan lu ingat-ingat mulu ya kan, mau dia jahatin lu, mau dia baikin lu nggak bisa lupain. Itu aja buktinya sebenarnya ya. Tapi karena kita sudah berkeluarga misalnya kan, ya tetap ada prioritas atau apa, tapi kan cinta pertamanya lah, mantannya lah, yang dia gebetan tapi nggak kesampaian lah, intinya kan yang dia mau gitu, yang dia lebih suka itu yang dia ingat gitu kan. Nah begitu juga dengan istri pertama. Istri pertama itu yang mendampingi, menjalani, dia suka nggak suka, dia benci, dia enak sifatnya, tapi suatu saat Anda pasti kangen dengan sifat-sifat itu. Jadi kalau menurut saya ya, semua laki-laki khususnya, kalau Anda merasa laki-laki, Anda harus nonton film ini, Familiar Wife. Ini bagus sekali untuk orang yang sudah berpasangan atau berkeluarga ya, membuka wawasan kita, lebih melihat dari sisi lain ya kan. Seandainya waktu pun diputar, kita dikasih lagi kesempatan, nah itu dia maksudnya membuka kita bahwa kita tuh sebenarnya bisa lebih baik kok, dan kita nggak punya itu, kita nggak ada, tapi kita bisa. Semua tergantung mau apa tidak. Itu aja ya, semoga review film kali ini saya bisa bermanfaat. Bye.